semuanya, perkenalkan saya Cindy Amalia dari Bimbingan dan Konseling Unikat Majaya Angkatan 2019. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang satu teori dan pendekatan konseling, yaitu logoterapi. Yeay! Nah, logoterapi ini kita bahas berdasarkan Vipatus Stratek. Nah, Vipatus Stratek itu apa sih? Vipatus Stratek itu singkatan dari filosofi, patologi, tujuan, strategi, dan teknik. Nah, sebelum membahas itu semua, kayaknya ada teman-teman nih yang penasaran, siapa sih yang nemuin logoterapi? Gimana logoterapi bisa dicetuskan gitu loh. Nah, maka dari itu kita masuk ke sejarahnya dulu ya. Kita mulai aja ya teman-teman sejarahnya. Penemu sekaligus pengembang dari logoterapi ini adalah Viktor E. Frankl yang lahir pada tanggal 26 Maret 1905 di keluarga Yahudi kelas menengah. Nah, pendidikan dari Viktor E. Frankl ini berakhir di Universitas Wina, bidang kedokteran, spesialis neurologi, dan kemudian dilanjutkan jadi psikiatri. Nah, semua ini berawal akibat bangkitnya Jerman dari Perang Dunia Pertama di bawah pimpinan Adolf Hitler. Adolf Hitler dengan Calvinismenya ini pada kaum Aryanya mau memusnahkan gitu loh, membunuh semua keturunan-keturunan Yahudi di kamp-kamp konsentrasinya, gak terkecuali Frankl. Nah, pada April 1942, Frankl beserta keluarganya ditangkap dan dimasukkan ke kamp-kamp konsentrasi. Di dalam kamp-kamp konsentrasi ini, Frankl merasakan dan melihat banyak sekali penderitaan, kekerasan, siksaan, pukulan, bahkan dia tidak mendapat makanan dan pakaian yang cukup di sana. Puncaknya dia harus menerima bahwa orang tuanya, adiknya, bahkan istrinya dibunuh. Aku gak kebayang sih gimana rasanya ada di posisi Frankl waktu itu. Sedih pasti. Syukurnya pada September 1945, 3 tahun kemudian, dia keluar bebas dari kamp tersebut. Alih-alih dia punya dendam kepada Adolf Hitler karena perbuatannya terhadap dirinya, keluarganya, serta bangsanya, dia malah memilih untuk mengampuni, memaafkan, mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Dia alih-alih membuat buku-buku tentang kejahatan-kejahatan Adolf Hitler, dia malah membuat buku yang berjudul Man Searching for Meaning, yang berisi tentang pengalaman-pengalaman dia berada di kamp konsentrasi sebagai narapidana, dan mengenai pengalamannya tadi, dan mengenai refleksi juga pemaknaan hidupnya. Wow sekali bukan? Dan boom, kita logoterapi di sana. Yeay. Nah, akhirnya sekarang kita masuk ke Vipatus Strateknya. Nah, kita mulai dari aspek pertama, yaitu filosofi. Filosofi di sini berarti bagaimana cara teori itu memandang seorang manusia. Logoterapi ini memandang manusia diri menjadi beberapa poin. Poin pertama yaitu manusia cenderung untuk willing to meaning, yaitu kehendak untuk menemukan makna. Pencarian makna di hidup ini dijadikan kekuatan motivasional yang utama bagi diri manusia untuk menjalankan kehidupannya. Nah, makna ini bersifat unik dan spesifik yang dapat hanya ditemukan oleh diri mereka sendiri, walaupun di situasi yang sangat-sangat menyedihkan sekalipun. Maksud dengan bersifat unik dan spesifik itu, setiap orang itu memiliki makna hidup berbeda-beda. Makna hidup satu orang belum tentu dimengerti oleh orang lain, maupun sebaliknya gitu. Poin kedua, manusia adalah makhluk spiritual. Nah,
selain dimensi kejiwaan dan dimensi raga, di samping itu manusia memiliki dimensi spiritual, di mana mereka meyakini adanya the highest God, adanya Tuhan. Nah, di sini terlihat karena manusia sering melakukan transendensi melalui apa yang mereka dapat dari kehidupan, apa yang mereka berikan dari kehidupan, bagaimana mereka mengatasi atau merespon terhadap takdir yang tidak dapat diubah, seperti itu. Selanjutnya, manusia memiliki kebebasan memilih. Nah, ini tadi di sini fokusnya itu adalah attitude kita, bagaimana kita merespon, bagaimana kita menanggapi, bagaimana keputusan kita terhadap situasi yang ada. Memang kita tidak bisa merubah takdir, kita tidak bisa merubah situasi, tapi kita masih bisa memilih bagaimana cara kita menghadapi takdir itu. Oke? Nah, selanjutnya manusia itu bersifat optimistik. Spiritual tadi udah ya. Teleologi ini artinya manusia itu menghadap ke depan gitu. Jangan berlarut-larut terhadap kesedihan yang ada gitu. Hadapin kesedihan itu. Dan selanjutnya kebebasan. Nah, itu tadi. Maksud saya kesadaran. Nah, kesadaran tadi bahwa manusia itu sadar bahwa mereka tuh harus tanggung jawab atas pilihan-pilihan yang mereka buat, seperti itu. Kita berlanjut ke aspek kedua dari Vipatus Stratek, yaitu patologi. Patologi di sini maksudnya orang sakit versi teori dan pendekatan tersebut, yaitu pendekatan patologi di sini ya pastinya. Nah, orang yang sakit menurut pendekatan ini adalah orang yang tidak bisa menemukan makna hidupnya. Orang ini lama-kelamaan akan mengalami sindrom ketidakbermaknaan atau syndrome of meaningless. Nah, syndrome of meaningless ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah existential vacuum. Ini terjadi ketika hasrat akan makna hidup seseorang itu tidak terpenuhi. Gejala-gejala yang ditimbulkan dari kevakuman eksistensial ini seperti perasaan hampa, bosan, kehilangan inisiatif, kekosongan dalam hidup. Nah, jadi teman-teman kalau udah merasa nggak mau gitu melakukan apa-apa, bukan berarti malas ya, yang sampai kehampaan itu tuh mengganggu fungsi sosial kalian gitu, semuanya terganggu, kehidupan sehari-hari kalian juga terganggu. Nah, kalian mungkin mengalami existential vacuum. Tahap kedua ini lebih parah lagi, yaitu neurosis neugenik. Nah, timbulnya neurosis neugenik ini ada berbagai neurosis klinis, maksudnya dibarengin dengan neurosis klinis seperti depresi, hyperseksualitas, alkoholisme, narkoba, kejahatan. Nah, hal-hal ini tuh dilakukan orang itu untuk mengisi kekosongan tersebut. Teman-teman, sekarang kita masuk ke tujuan dari teori dan pendekatan logoterapi ini. Ada 2. Satunya adalah membantu manusia menemukan arti hidupnya dengan hati nurani dan menyadarkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang mereka pilih. Kedua, membantu manusia untuk menemukan makna dari setiap peristiwa-peristiwa kehidupannya, walaupun peristiwa itu sangat-sangat menyakitkan bagi diri mereka. Selanjutnya, strategi. Nah, strategi di logoterapi ini adalah memberi atau give a meaning kepada orang-orang yang sebelumnya mengalami syndrome of meaningless. Nah, kita beri dia bantuan untuk menemukan makna hidupnya, agar dia mendapatkan makna hidupnya yang akan dia gunakan, yang dia akan realisasikan di dalam kehidupannya, agar hidupnya lebih tenang, lebih flow. Sekarang kita masuk di aspek terakhir dari Vipatus Stratek, yaitu teknik. Teknik di logoterapi ini terdiri menjadi 3 teknik, yaitu 1 bimbingan rohani, 2 intensitas paradoksial, dan ketiga itu adalah derefleksi. Nah, pertama nih,
bimbingan rohani. Bimbingan rohani ini adalah metode khusus yang digunakan kepada individu yang kasusnya itu seperti dalam proses sakit yang sukar untuk disembuhkan atau nasib buruk. Nah, di sini konselor itu tidak berperan seperti rohaniwan. Dia hanya berperan untuk menjaga kesehatan rohani dari konseli ini sendiri. Nah, melalui bimbingan konseli ini, individu didorong untuk merealisasikan nilai-nilai agama yang dia anut masing-masing agar hidupnya lebih bermakna. Kedua, yaitu tadi adalah intensi paradoksial. Nah, intensi paradoksial ini metode yang dilakukan dengan cara mendorong konseli untuk menghadapi apa yang dia takuti. Contohnya nih, dia takut sama kecoa nih. Karena dia takut sama kecoa, metode ini konselor didorong untuk memberikan hal-hal yang berbau kecoa kepada konselinya ini agar konselinya terbiasa dengan kecoanya ini sendiri. Contoh, awalnya dia dikasih tahu nih, kecoa itu kecil kok, dia nggak ada maksud buat nyakitin kamu. Terus setelah itu dia dikasih gambar-gambar kecoa yang lucu atau gambar-gambar anime kecoa yang mungkin jauh dari kata seram. Selanjutnya bisa dikasih tuh mainan kecoa. Nah, hal-hal tersebut dapat membiasakan konseli kepada kecoa. Akhirnya, ketakutan konseli terhadap kecoa itu bisa menurun dan tidak mengganggu kehidupan sosialnya. Dan terakhir adalah refleksi teknik. Nah, teknik dari refleksi ini tuh konselor membantu konseli itu agar fokus ke hal-hal positif dari permasalahan hidupnya. Jadi jangan berlarut-larut dengan hal-hal negatif di masalahnya itu. Dia itu fokus pada yang positif agar dia juga dapat berpikir lebih positif terhadap permasalahannya. Dan sekarang kita masuk ke analisis kasus ya. Analisis kasus pada hari ini adalah kasus nyata yang dialami oleh salah satu YouTuber di Indonesia yang berumur 23 tahun. Dia merupakan fresh graduate dari salah satu universitas di Indonesia. Semuanya berawal, dia cewek ya. Semuanya berawal dari dia menduga bahwa penyakit PCOS-nya itu kambuh. Nah, penyakit PCOS ini sendiri merupakan kumpulan gejala yang ditandai dengan ketidakseimbangan hormon yang dapat terjadi pada wanita di usia subur. Nah, wanita dengan PCOS ini cenderung mengalami menstruasi yang tidak teratur, terjadi lebih jarang ataupun berkepanjangan, serta susah hamil. Karena dia mengira penyakit PCOS atau polycystic ovary syndrome-nya ini kambuh, dia pergi ke dokter dong. Nah, tapi pada saat ke dokter, dokternya malah bilang yang menyebabkan dia tidak menstruasi selama 4 bulan ini karena dia sedang mengandung alias hamil selama 4,5 bulan. Boom. Speechless dong, secara dia belum menikah dan masih fresh graduate, belum ada hal yang bisa dia pegang untuk masa depannya gitu. Semua ini membuat dia speechless dengan bagaimana reaksi keluarganya, bagaimana reaksi masyarakat. Secara dia juga adalah content creator kan, terus bagaimana dia akan menghadapi permasalahan dan judgement itu. Nah, di sini dia down, dia stres akan peristiwa yang terjadi di kehidupannya ini. Dia merasa bersalah, entah itu kepada orang tuanya, karena dia, kenapa aku ini baru fresh graduate, baru mau cari kerja, baru mau membanggakan orang tua, malah mengecewakan mereka. Dia juga merasa bersalah kepada Tuhannya, kepada diri sendiri, bahkan kepada anak yang ia kandung. Dengan
hal-hal ini, dengan rasa-rasa bersalah ini, dia malah stres. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ke depannya dengan anak maupun kehidupannya. Nah, di sini kalau kita analisis kasusnya berdasarkan logoterapi, kita bisa cek dari Vipatu stratегnya. Dari filosofinya tadi, manusia itu yang harus punya makna dalam hidup. Vipa, patologinya. Di sini J tidak tahu, tidak bisa memaknai kasusnya, sehingga dia stres. Dia menganggap hal ini, dia menganggap aduh kehidupannya hancur setelah ini gitu. Karena ya itu tadi, hamil di luar nikah. Setelah itu Vipatu. Nah, tujuan dari konseling logoterapi atas kasus ini adalah untuk membantu J menemukan makna dari peristiwa yang sedang dia alami ini, walaupun sepedih apa, sesusah apa peristiwa itu bagi dia. Vipatu strateginya itu tadi, memberikan meaning kepada dia agar dia will to meaning gitu loh, mau cari meaningnya itu. Nah, strategi yang digunakan di sini saya sarankan adalah direfleksi. Nah, kenapa? Karena kita dapat membantu konseling J tadi untuk melihat hal-hal positif apa saja yang sudah ada di maksud saya, hal-hal positif apa saja yang ada di peristiwa tersebut. Jangan fokus kepada hal-hal negatif, jangan fokus kepada hal-hal yang belum pasti di depannya. Nah, fokus pada hal positif. Contohnya nih, penyakit PCOS-nya otomatis sembuh dong. Kenapa? Karena kehamilan itu meningkatkan hormon kesuburan seorang wanita. Penyakit PCOS-nya sembuh. Kedua, setahu dia beberapa bulan sebelumnya dia itu pergi ke Jepang, naik pesawat, minum, makan sushi, bahkan hal yang mentah-mentah kayak gitu loh, yang tidak menjaga selayaknya ibu muda yang hamil gitu, tapi anaknya tetap bertahan. Ini berarti anak ini adalah anugerah dari Tuhan. Kenapa? Karena tadi balik lagi ke PCOS itu tadi kan sejatinya susah hamil kan, sedangkan ini dia dikasih dengan anak yang kuat gitu loh. Ketiga, dia mengetahui bahwa keluarganya itu mendukung dia, termasuk pacarnya yang mau bertanggung jawab atas kehamilannya, gitu loh. Nah, setelah dia melihat sisi-sisi positif itu tadi, dia menjadi mendapat makna hidupnya. Oh, mungkin aku kemarin telah melakukan hal yang salah, tapi bukan berarti kedepannya aku tidak bisa melakukan hal-hal yang baik. Bukan berarti aku harus hidup di atas rasa-rasa bersalah dan berlarut-larut, karena masih ada orang-orang yang mendukungku, masih ada anak kuat yang harus aku pertahankan gitu. Jadi tujuan hidupnya dan makna hidupnya itu jelas gitu. Dia mau mempertahankan anaknya ini, dan dia tahu bahwa pasangannya akan setia padanya bahkan di saat-saat dia down seperti ini. Yeay, selamat gitu. Nah, sekarang kalian udah tahu dong logoterapi gimana. Seru nggak? Seru kan? Seru lah pasti. Nah, coba deh kalian terapkan logoterapi ini kepada diri kalian. Apakah kalian akan mendapatkan makna-makna tersebut di depannya? Itu tergantung kalian. Kenapa? Karena yang dapat mencari makna itu sendiri adalah kalian sendiri gitu. Kalau memang butuh bantuan, ya butuh cari ke tempat-tempat yang memang bisa memberi bantuan, yaitu konselor maupun psikolog seperti itu. Saya rasa sampai sini saja ya sharing kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan satu hal. If world give you lemon, just make a lemonade. Bye.